Baiklah, saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya dengan judul Pengaruh Modal Pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw terhadap hasil pembelajaran siswa kelas 8 SMP pada materi Sistem Akresi. Disusun oleh Dwi Utari Sapeni, 1723-1069 dengan dosen penampu Dr. Randa Yurneti MPD. Nah, yang pertama itu latar belakang. Latar belakang Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 mengenai tentang Sistem Pendidikan Nasional, di mana menyebutkan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berilmu, berakhlak mulia, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara demokratis dan bertanggung jawab. Nah, selanjutnya keberhasilan pendidikan sangat erat dikaitkan dengan kemampuan guru dalam memilih metode dan model pembelajaran. Nah, kegiatan pembelajaran masih cenderung berpusat kepada guru atau teacher center. Nah, dan juga terjadinya strata sosial di mana guru cenderung fokus ke peserta didik yang aktif dan siswa cenderung berdiskusi dengan teman yang sama tingkatannya, sehingga sulit berdiskusi dengan temannya yang lain. Nah, selanjutnya, agar hasil belajar diperoleh lebih baik, maka sebaiknya siswa dalam proses pembelajaran itu terlibat langsung dalam proses pembelajaran atau berpusat kepada siswa atau student center. Dan juga seharusnya semua siswa itu dilibatkan secara aktif dan penggunaan kelompok secara efektif dan juga pemilihan model pembelajaran yang tepat. Dan saya memilih model kooperatif, di mana model kooperatif ini merupakan model yang bekerja secara kelompok yang terdiri dari 4-5 orang, dan tipenya yang saya pilih itu tipe Jigsaw, di mana siswa dikelompokkan secara heterogen, mereka aktif dalam berdiskusi, dan masing-masing siswa memiliki tanggung jawab dalam pelaksanaan pembelajaran. Nah, selanjutnya batasan masalah, di mana materi yang terkait pada penelitian ini hanya materi mengenai IPA SMP kelas 8 semester 2 pada Sistem Akresi Manusia KD 3.10 dan 4.10. Nah, dan juga mengukur hasil belajar siswa dengan melalui hasil post-test yang diberikan kepada siswa. Nah, rumusan masalahnya, apakah terdapat pengaruh dari penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw terhadap hasil belajar siswa SMP kelas 8? Nah, selanjutnya tujuan penelitian. Tujuan penelitian mengetahui pengaruh dari penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw terhadap hasil belajar siswa kelas 8 SMP. Nah, manfaat penelitiannya yaitu mahasiswa calon guru atau guru khususnya mata pelajaran IPA dapat mengimplementasikan model pembelajaran yang dapat meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi yang diberikan. Nah, untuk penelitian lain agar dapat melakukan penelitian dalam ruang lingkup yang luas dari permasalahan penelitian ini. Nah, kajian teori yaitu yang pertama belajar dan pembelajaran, dan kedua itu model pembelajaran kooperatif, dan yang ketiga model pembelajaran tipe Jigsaw, dan yang terakhir yaitu mengenai tentang hasil belajar. Nah, selanjutnya yaitu penelitian relevan, di mana terdapat dua, yaitu Bernadetta Suhayunikasi 2018, Suparman 2014. Nah, di mana Bernadetta Suhayunikasi 2018 dengan judul Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw terhadap hasil belajar IPA Fisika pada siswa SMP Negeri 28 Banter Lampung. Nah, yang kedua Suparman 2014 dengan judul Penerapan Model Pembelajaran Tipe Jigsaw pada Konsep Pencemaran dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar biologi siswa kelas 7 SMP Negeri 1 Sampung.
Nah, selanjutnya yaitu kerangka berpikir. Berdasarkan dari rumusan masalah latar belakang dan kajian teori, telah dikemukakan kerangka konseptual dari penelitian ini, di mana guru, peserta didik, belum diketahui pengaruh model pembelajaran digital terhadap kompetensi belajar IPA peserta didik. Nah, di mana terdapat dua kelas uji, di mana kelas kontrol dan kelas eksperimen. Nah, kelas kontrol itu diberikan pembelajaran dengan model pembelajaran langsung atau secara konvensional, dan juga kelas eksperimen di mana pembelajarannya dengan model jigsaw dan kelas kontrol dan kelas eksperimen ini sama-sama diberi sama-sama diukur dari ranah kognitif dan afektifnya. Nah, selanjutnya hipotesis, di mana hipotesisnya itu model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw berpengaruh positif terhadap hasil belajar siswa dalam mata pelajaran IPA kelas 8 SMP. Nah, selanjutnya jenis penelitian, di mana jenis penelitiannya yaitu kuasi eksperimen atau eksperimen semu. Di mana kuasi eksperimen yaitu peserta didik dikelompokkan menjadi dua kelas, di mana kelas kontrol dan kelas eksperimen. Nah, di mana kelas kontrolnya itu diberi modal pembelajaran secara langsung, dan kelas kontrolnya diberi model pembelajaran jigsaw. Nah, selanjutnya yaitu rancangan penelitian. Rancangan penelitiannya yaitu the static group comparison design, di mana penelitian ini dilakukan dengan cara menyeleksi dua kelas untuk penelitian ini, dan dua kelasnya itu kelas eksperimen dan kelas kontrol dengan jumlah siswa yang sama. Nah, di sini terdapat tabel di mana terdapat dua kelas kontrol dan eksperimen, di mana kelas kontrol tidak diberi perlakuan atau menggunakan metode secara langsung atau konvensional, dan kelas eksperimen menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw. Nah, masing-masing kelas kontrol dan kelas eksperimen ini sama-sama diberi post-test. Nah, selanjutnya populasi dan sampel. Populasinya yaitu siswa kelas 8 SMP. Nah, sampelnya menggunakan teknik purpose sampling, di mana teknik purpose sampling ini yaitu penentuan sampel berdasarkan kebutuhan peneliti. Nah, terdiri dari kelas 8X dan 8Y. Nah, variabel penelitian, di mana terdapat variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebasnya yaitu model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw, dan variabel terikatnya yaitu hasil belajar siswa. Nah, selanjutnya variabel data, di mana data yang digunakan yaitu data kompetensi dari aspek pengetahuan, diperoleh melalui kegiatan post-test, dan soalnya sebanyak 25 soal objektif dan 10 soal esai yang diberikan kepada kelas kontrol dan kelas eksperimen. Nah, selanjutnya yaitu prosedur penelitian, di mana terdapat beberapa prosedur dari tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap penyelesaian. Nah, yang pertama itu tahap persiapan. Tahap persiapan ini diawali dengan menyusun rancangan pelaksanaan pembelajaran, di mana mempersiapkan instrumen penelitian. Dan instrumen penelitian ini terdapat beberapa, yaitu lembar observasi penelitian, lembar kerja peserta didik atau LKPD, kisi-kisi soal, dan soal akhir. Nah, selanjutnya melakukan validitas soal dan melakukan uji coba soal. Nah, ini merupakan bagian dari prosedur penelitian secara lengkapnya, di mana diawali dengan tahap persiapan, dan di tahap pelaksanaannya itu terdapat dua kelas, yaitu kelas kontrol dan kelas eksperimen. Dan kedua kelas ini sama-sama diberi post-test. Nah, selanjutnya itu tahap penyelesaian. Dan selanjutnya itu data yang didapatkan nanti akan dianalisis, dan nantinya dari hasil analisis tersebut akan ditarik kesimpulan.
dari data yang didapatkan. Nah, selanjutnya instrumen penelitian, di mana terdapat soal post-test, di mana soalnya itu terdapat 25 soal objektif dan 10 soal esai yang sama-sama diberikan kepada kelas kontrol dan kelas eksperimen. Dan juga nantinya di kelas kontrol dan kelas eksperimen akan juga diberikan angket observasi. Nah, selanjutnya itu analisis data, di mana terdapat uji normalitas dengan tujuan untuk melihat apakah kedua sampel terdistribusi normal dan tidak. Dan yang kedua, uji homogenitas, di mana melihat apakah dari dua kasus tersebut memiliki varian yang varians yang homogen atau tidak. Nah, yang ketiga, uji hipotesis atau uji T-aksen, bahwa melihat apakah data terdistribusi normal dan data tidak homogen. Maka dilakukanlah dengan uji hipotesis menggunakan uji T-aksen. Nah, sekian dari presentasi proposal penelitian saya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.